Hukum pajak terbagi dari hukum dan pajak. Hukum adalah kumpulan peraturan, perintah, dan larangan yang mengatur tata tertib dalam masyarakat. Hukum pajak yaitu suatu kumpulan peraturan yang mengatur hubungan pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak. Hukum pajak mengatur siapa yang menjadi subjek pajak dan wajib pajak, apa yang menjadi objek pajak, kewajiban terhadap pemerintah, timbul dan hapusnya hutang pajak, cara penagihan pajak, dan cara mengajukan keberatan banding. Kedudukan hukum pajak. Hukum terbagi menjadi hukum perdata dan hukum publik. Hukum perdata mengatur hubungan warga negara dengan warga negara lainnya, sedangkan hukum publik mengatur hubungan negara dengan warga negaranya. Sistematika hukum pajak. Hukum pajak terbagi menjadi hukum pajak material dan hukum pajak formil. Hukum pajak material memuat norma yang menerangkan keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenakan pajak. Sedangkan hukum pajak formil memuat ketentuan-ketentuan yang mendukung agar hukum pajak material dapat terwujud. Perbedaan pajak, retribusi, dan sumbangan. Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dan dapat dipaksakan dengan tidak mendapat kontraprestasi untuk kepentingan umum. Retribusi merupakan iuran yang tidak dipaksakan dan kontraprestasi secara pribadi. Sedangkan sumbangan pungutan yang diatur oleh pemerintah di mana yang merasakan manfaat adalah sekelompok tertentu. Pajak berdasarkan unsurnya adalah iuran rakyat kepada negara yang berdasarkan peraturan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Pajak terdapat fungsi, syarat, teori, dan asas. Fungsi terbagi menjadi dua, yaitu fungsi budgeter yang artinya sebagai sumber penerimaan negara, kemudian yang kedua fungsi regulated yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur kebijakan pemerintah dalam sosial dan ekonomi. Kemudian syarat terbagi menjadi 5, syarat adil, syarat yuridis, syarat ekonomis, syarat finansial, dan syarat sederhana. Kemudian teori terbagi menjadi 5, teori asuransi, teori kepentingan, teori daya pikul, teori bakti, teori asas daya beli. Kemudian yang terakhir ada asas. Asas terbagi menjadi 4 yaitu asas equality yang berarti adil, asas certainty yang berarti kepastian hukum, asas convention of payment yaitu tepat waktu, dan yang terakhir ada asas economic of collection yaitu efisien. Untuk materi yang akan saya bahas tentang tata cara pungutan pajak. Di sini ada stelsel pajak. Stelsel pajak terbagi menjadi 3. Yang pertama, real stelsel, yang kedua fictive stelsel, dan yang ketiga hybrid stelsel. Untuk selanjutnya, ada asas pungutan pajak. Asas pungutan pajak terbagi menjadi 3. Yang pertama, asas domisili, yang kedua asas sumber, dan yang ketiga asas kebangsaan. Untuk selanjutnya, ada sistem pungutan pajak. Sistem pungutan pajak terbagi menjadi 3. Yang pertama, official assessment system, yang kedua self assessment system, dan yang ketiga withholding system. Yang selanjutnya, pengelompokan pajak. Pengelompokan pajak terbagi lagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, berdasarkan golongan, seperti pajak langsung dan pajak tidak langsung. Dan yang kedua menurut sifat, seperti pajak subjektif dan pajak objektif. Dan yang ketiga menurut lembaga pemungut, seperti pajak pusat dan pajak daerah. Jadi materi yang akan saya bahas adalah yang pertama, timbulnya hutang pajak dikarenakan dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh Fiskus. Yang kedua, karena keadaan ataupun perbuatan. Contoh perbuatan yaitu melakukan kegiatan impor atau ekspor. Contoh dari keadaan yaitu memperoleh penghasilan serta memiliki kendaraan bermotor. Materi yang kedua adalah tentang hapusnya hutang pajak yang terjadi karena adanya yang pertama pembayaran, yang kedua kompensasi, yang ketiga daluarsa, dan juga yang keempat adalah tentang pembebasan dan juga penghapusan. Materi yang ketiga adalah tentang struktur tarif pajak yang terdiri dari 4 jenis, yaitu yang pertama ada tarif proporsional, yang kedua tarif progresif, yang ketiga ada tarif degresif, dan juga yang keempat tarif tetap. Dan materi yang terakhir adalah tentang hambatan pajak yang terdiri dari 2 jenis, yaitu yang pertama ada perlawanan pasif dan yang kedua adalah perlawanan aktif. Subjek pajak adalah segala sesuatu baik orang, pribadi, atau badan yang berpotensi dan menjadi sasaran dikenakan pajak. Pajak adalah
orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan. Hak wajib pajak diantaranya hak untuk membetulkan SPT, hak mengajukan keberatan dan banding kewajiban wajib pajak. Kewajiban wajib pajak diantaranya kewajiban untuk mendaftarkan diri, identitas wajib pajak, nomor pokok wajib pajak NPWP merupakan nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri. Fungsi NPWP sebagai tanda pengenal mendapatkan pelayanan dari instansi tertentu. Wajib daftar WO pribadi atau badan yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas maksimal 1 bulan setelah usaha dijalankan. Wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri tapi sudah memenuhi kewajiban untuk mendaftarkan diri maka dapat diterbitkan NPWP. Tata cara memperoleh NPWP: 1. Wajib daftar. Badan yang menjalankan usaha maksimal 1 bulan setelah usaha dijalankan. 2. Tidak wajib daftar. Wajib pajak yang tidak memenuhi syarat sebagai wajib pajak wajib daftar. Hapusnya NPWP: wajib pajak telah meninggal dunia, wajib pajak sudah tidak memenuhi syarat, dan lain-lain. Sanksi dalam NPWP: sanksi setinggi-tingginya 6 tahun dan denda 4 kali pajak. Menentukan besarnya pajak terhutang oleh wajib pajak sendiri dengan mengisi formulir surat pemberitahuan di mana wajib pajak menghitung, mengisi, memperhitungkan, membayar dan melaporkan besarnya pajak yang terhutang. 2. Oleh instansi pajak. Yang menentukan besarnya pajak terhutang adalah aparat perpajakan. 3. Oleh pihak ketiga yang menentukan besar pajak, yaitu pemotong pajak. Selanjutnya tahun pajak, yaitu tahun takwim atau tahun kalender 1 Januari sampai 31 Desember. Formulir yang digunakan dalam aktivitas perpajakan yaitu SPT atau surat pemberitahuan. Surat ini digunakan oleh wajib pajak untuk melapor perhitungan, pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak, harta atau kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Fungsi bagi wajib pajak PPH yaitu melaporkan penghasilan yang merupakan objek pajak atau bukan objek pajak. Fungsi bagi wajib pajak PKP yaitu melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan pajak PPN dan PPNBM yang sebenarnya terhutang. Fungsi bagi pemotong atau pemungut pajak yaitu sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya. Jenis dari SPT ada 2 yaitu SPT masa dan SPT tahunan. Jenis-jenis dari SPT masa diantaranya adalah SPT masa PPN dan SPT masa PPNBM. Sedangkan jenis dari SPT tahunan yaitu SPT tahunan orang pribadi dan SPT tahunan badan. Baik, saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Materi yang akan saya bahas yaitu tentang tata cara penyelesaian SPT dan batas waktu penyampaiannya, serta sanksi dan pembetulan SPT. Untuk tata cara penyelesaian SPT tersendiri yaitu yang pertama wajib pajak mengambil sendiri formulir di KPP, lalu mengisi SPT dengan benar, jelas, lengkap, dan dengan keadaan yang sebenarnya. Wajib pajak juga harus menandatangani SPT. Dan yang terakhir, wajib pajak harus melampirkan bukti-bukti yang diperlukan. Untuk batas waktunya sendiri yaitu SPT paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir, dan untuk SPT tahunan paling lambat 5 bulan sejak akhir tahun pajak. Dan untuk sanksinya, yang pertama, ketika terlambat menyampaikan untuk SPT, masa dendanya itu 50.000, dan untuk SPT tahunan orang pribadi 100.000, sedangkan untuk SPT tahunan badan yaitu 1 juta. Yang kedua, tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan tapi tidak benar karena tidak disengaja, maka dipidana kurungan selama-lamanya yaitu 1 tahun dan denda setinggi-tingginya 2 kali pajak terhutang. Dan untuk yang ketiga, tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan tapi tidak benar karena disengaja, maka dipidana kurungan selama-lamanya 6 tahun dan denda setinggi-tingginya 4 kali lipat pajak yang terhitung. Dan untuk pembetulan SPT,
pembetulan atas kemauan sendiri dalam jangka waktu 2 tahun setelah 2 tahun pajak berakhir sebelum diperlakukan pemeriksaan dan mengakibatkan uang pajak lebih besar, maka dikenakan biaya sanksi bunga 2% per bulan sejak disampaikannya SPT sampai tanggal pembetulan. Adalah surat setoran pajak. Pengertiannya surat yang oleh wajib digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kantor kas negara atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan Menteri Keuangan. Jenis SSP terbagi dua. Yang pertama adalah SSP standar, yaitu surat yang wajib oleh pajak digunakan atau berfungsi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak ke kantor penerima pembayaran sebagai bukti pembayaran dengan bentuk, ukuran, dan isi sebagaimana yang ditetapkan oleh Menku. Sedangkan SSP khusus bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kantor penerima pembayaran yang dicetak oleh kantor penerima pembayaran dengan menggunakan mesin transaksi atau alat lain yang isinya sesuai dengan yang ditetapkan oleh Menku. Macam-macam pembayaran pajak. Yang pertama adalah pembayaran massa, yang kedua adalah pembayaran kekurangan, yang ketiga adalah pembayaran karena ketetapan pajak, dan yang terakhir adalah kelebihan pembayaran pajak. Dan SKP, surat ketetapan pajak. SKP hanya diterbitkan kepada wajib pajak tertentu yang disebabkan karena ketidakbenaran dalam pengisian SPT atau ditemukan data fisik yang dilaporkan wajib pajak. Surat tagihan pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan sanksi administrasi berupa bunga atau denda dan berfungsi sebagai koreksi pajak terutang. Surat ketetapan pajak kurang bayar merupakan surat yang juga dirilis oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menginformasikan besaran jumlah pokok pajak, jumlah nilai kredit pajak, jumlah kekurangan bayar pokok pajak, nominal sanksi denda, serta total nilai pajak yang harus dilunasi oleh wajib terutang. SKPKBP adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. SKPLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang. SKPN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. SKPN diterbitkan oleh Ditjen Pajak melakukan pemberian surat pemberitahuan. Apa itu banding dan bagaimana penyelesaian banding? Apabila pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya, sehingga menyebabkan kelebihan pembayaran, maka akan diberikan imbalan bunga 2% per bulan atau maksimal 24 bulan. Kemudian yang kedua, terdapat imbalan bunga juga diberikan atas pembayaran lebih sanksi administrasi. Kemudian apa itu pembukuan dan pencatatan? Definisi dari pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan keuangan. Adapun kewajiban pembukuan terdapat dua, yaitu wajib pajak yang melakukan usaha dan pekerjaan bebas di Indonesia, kemudian wajib pajak badan di Indonesia. Kemudian ada pengecualian pembukuan tapi membuat pencatatan. Wajib pajak pribadi yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas yang menggunakan perkiraan penghasilan neto. Kemudian yang kedua, wajib pajak pribadi yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas. Kemudian terakhir, definisi pencatatan. Definisi pencatatan adalah data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran, penerimaan bruto, atau penghasilan bruto.